Halo Sobat Sanitasi, di balik kenikmatan setiap suapan, terdapat proses yang sangat penting, yaitu pengambilan sampel pangan. Dalam video ini, kita akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia mikroba dan kimia yang tersembunyi di dalam makanan. Mulai dari pemilihan sampel yang representatif, teknik pengambilan yang tepat, hingga proses analisis di laboratorium, kita akan mengungkap semua detailnya. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Anda tentang pentingnya pengujian pangan dan bagaimana hal ini menjamin kesehatan kita sehari-hari. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk menambah pengetahuan Anda tentang dunia makanan yang menarik ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah makanan yang saya makan benar-benar aman? Jawabannya akan kita temukan bersama dalam video ini. Kita duta akan mengikuti perjalanan sebuah sampel makanan, mulai dari saat diambil hingga saat hasil analisanya keluar. Proses ini mungkin terlihat sederhana, namun di baliknya terdapat ilmu pengetahuan yang kompleks dan teknologi yang canggih. Yuk, kita belajar bersama. Pengambilan sampel merupakan langkah penting dalam proses pengujian sampel. Berikut adalah beberapa tujuan dalam pengambilan sampel mencegah dan menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) terkait pangan. Dengan melakukan pengujian sampel pangan, dapat diidentifikasi adanya kontaminan atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Mencegah peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat. Sampel pangan yang tidak memenuhi syarat akan ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen. Memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan. Melalui pengambilan sampel secara rutin, pengawasan terhadap keamanan pangan dapat dilakukan secara efektif. Pangan siap saji adalah jenis makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti nasi goreng, mie ayam, steak, gudeg, sayur asem, opor ayam, salad, nasi uduk, dan lain-lain. Berikut adalah tahapan pengambilan sampel pangan siap saji untuk uji parameter kimia. Petugas pelaksana pengambilan sampel pangan melakukan cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Petugas pelaksana pengambilan sampel pangan menggunakan alat pelindung diri yang meliputi sarung tangan, apron, dan masker. Di hadapan pangan siap saji, ambil sampel pangan kurang lebih 200 gram dengan penjepit makanan atau sendok yang telah dilakukan pembersihan. Masukkan sampel pangan ke dalam wadah. Sampel berupa kantong plastik untuk pangan padat hingga semua bagian sampel masuk secara keseluruhan. Tutup rapat wadah sampel dan pastikan tidak ada yang bocor maupun terbuka. Lakukan penempelan label pada wadah sampel. Masukkan wadah sampel pada cool box yang telah berisi ice gel atau ice pack untuk keperluan penundaan pengujian, pengiriman sampel, atau rujukan sampel. Isi lengkap formulir pengambilan sampel yang telah dipersiapkan sesuai dengan identitas sampel pangan. Pangan cair adalah jenis pangan yang berbentuk cairan dan dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu proses pengolahan lebih lanjut, atau pengolahan minimal seperti susu sapi, jus buah, sup sayur, yogurt, kefir, minuman berperasa, dan lain-lain. Berikut adalah tahapan pengambilan sampel pangan cair. Secara umum, proses pengambilan sampel padat dan sampel cair tidak memiliki banyak perbedaan kecuali pada bagian wadah sampel dan proses pengambilan sampel. Di hadapan pangan cair yang telah dikocok atau diaduk terlebih dahulu, tuangkan langsung dari wadahnya kurang lebih 200 ml ke dalam wadah sampel berupa botol atau wadah steril. Pastikan wadah sampel tidak menyerap air atau lemak. Pastikan sampel tidak melebihi volume botol sampel, sehingga menghindari adanya tumpahan pada sampel pangan cair. Begitulah metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pangan padat dan cair untuk uji parameter kimia. Proses pengambilan sampel untuk pengujian mikrobiologi tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dengan pengambilan sampel untuk uji parameter kimia.
Hal utama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat dan wadah sampel yang perlu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Lakukan sterilisasi alat pengambil sampel yang akan digunakan melalui pemanasan menggunakan lampu spiritus atau dengan pengusapan alkohol suap sebelum digunakan dalam pengambilan sampel pangan untuk keperluan uji mikrobiologi. Karena berkemungkinan untuk mengalami proses pemanasan, pastikan wadah sampel terbuat dari bahan yang tahan terhadap pemanasan untuk proses sterilisasi. Misalkan, wadah sampel berbahan kaca atau plastik yang memiliki karakteristik tahan dalam proses pemanasan atau alkohol jika menggunakan alkohol suap. Selain itu, penggunaan cool box sangat penting untuk menjaga kualitas sampel. Pastikan suhu pada cool box tetap teratur dan jika dilakukan rujukan sampel, tidak melebihi waktu 24 jam. Selebihnya, semua proses dilakukan dengan prosedur yang sama dengan yang dilakukan dalam pengambilan sampel untuk pengujian parameter kimia untuk sampel padat maupun sampel cair. Pastikan sudah mengerti, memahami, dan menyerap. Jika ada yang diragukan, baca sekali lagi, semangat belajar, kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita. Proses pengambilan sampel pangan yang telah kita saksikan bersama ini merupakan langkah penting dalam memastikan makanan yang kita konsumsi aman dan bergizi. Sampel-sampel yang telah diambil akan dianalisis untuk keperluan screening, untuk mengidentifikasi adanya kontaminan atau zat berbahaya lainnya. Jika terdapat adanya kontaminan mikrobiologi atau adanya bahan tambahan pangan yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2, Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi kita semua, baik produsen, distributor, maupun konsumen, untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan pangan. Mari kita bersama-sama menjaga kualitas pangan dengan selalu memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk isi kuis dan evaluasi pada materi pokok ini sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan membahas tentang pengujian sampel pangan untuk kualitas kimia dan mikrobiologi. Tetap semangat, dan kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita.